Kau 3 kali. Sambung dengan la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Baca yang terakhir itu. Terus menerus. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Panglima Kumbang, kau membawakan banyak sapu jagat untuk melindungi Raden Samba. Baik, Kiai. Raden Samba ada yang melindungi. Ilmunya tinggi sekali. Iya, aku tidak sanggup meniup suling melawan serangan mereka yang dahsyat. Cepat tinggalkan tempat ini. Baik, Ayo. Pasu saktiku, pasu benggalaku. Perlihatkan Raden Samba. Bersama siapa dia? Kenapa? Tantangan. Mereka menantang kita. Siapa yang menantang kita? Orang yang melindungi Raden Samba. Kita terima tantangan mereka. Sangkar, bagaimana dengan kamu? Bukan main luar biasa. Benda seperti ini di Hindustan mahal sekali, Aku berani bayar berapapun yang kau minta. Aku tidak menjual pusakaku ini. Kita ditantang. Kau siap? Beres. Tunggu dulu. Tantangan dari mana, Orang yang melindungi Raden Samba. Jangan takut, saya ambil bagian. Kita harus keluar dari hutan ini. Apa tidak sebaiknya ke tempat tinggal saya saja? Kan lebih aman di atas pohon. Jangan, jangan. Kenapa? Musuh sudah tahu posisi kita. Dan mereka sedang bergerak kemari. Tidak lama lagi, kamu akan kawin dengan seorang putri yang cantik penguasa Nusantara ini. Sekarang kau cepat masuk ke dalam hutan itu. Selidiki Raden Samba. Lihat, dengan siapa dia. Setelah itu, kau cepat lapor padaku. Baik. Grandong, nanti kami akan menyusul. Iya. Cucuku memang jempolan. Bukan tandingan kita. Siluman ular itu terlalu sakti. Ya, kita bukan tandingan orang-orang itu yang ilmunya sudah tinggi. Lebih baik kita mengundurkan diri. Ya, ayo kita pamit kepada mereka. Ada apa kita, Bang? Kami mau mengundurkan diri. Kenapa?
kami sudah tidak sanggup. Kenapa takut? Kan ada aku. Aku yang akan melindungi kalian. Sudah terlalu lama kami meninggalkan Kadipaten. Sudah saatnya kami pulang. Kalian bisa pulang kalau aku bilang pulang. Kalau aku bilang tidak, kalian tidak boleh pulang. Semua aku yang mengatur. Kamu yang mengatur? Ya, Kamu ini siapa? Aku seorang Demang. Yang mengatur aku adalah Kanjeng Gusti Adipati. tapi kalian sudah bersumpah setia padaku. Dan sudah memakai cincin itu. Berarti kalian tunduk di bawah perintahku. Hanya sebuah cincin. Apalah artinya? Hah, ini. Aku kembalikan. Cincin apa ini? Lepaskan. Cepat. Keluarkan semua kesaktianmu. Lepaskan sendiri. Rupanya kamu mau menjerat kami. Jangan takut, Raden. Di sini aman. Orang-orang di sini bukan manusia, tapi sama dengan saya, siluman. Siluman harimau kumbang. Berarti saya akan tampak sebagai manusia biasa. Betul. Dalam pandangan orang-orang di sini, Raden tidak sebagai ular, tapi sebagai manusia biasa. Masih jauh rumahmu, Panglima? Sudah dekat, Kiai, di ujung jalan sana. Grando. Bagaimana, Grando? Kau melihat Raden Samba? Ketemu, Nek. Di mana? Di sana. Di dalam hutan. Dengan siapa dia? Siluman. Raden Samba itu memang sudah menjadi siluman ular. Siluman yang melindungi Raden Samba, Nek. Ini rumah saya, Kiai. Silakan duduk. Terima kasih. Sepi, di mana anak istri Panglima? Jangan membuat Panglima sedih. Keluarganya sudah tidak ada. Dibantai oleh Malampir. Oh, maaf. Sama sekali saya tidak tahu kalau pertanyaan saya hanya membuat Panglima sedih. Sekali lagi maafkan saya. Tidak apa-apa. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini sudah merupakan suratan takdir yang maha kuasa. Benar, Panglima. Begitupun nasib malang yang telah menimpa kamu, Raden. Itu pun termasuk suratan takdir yang maha kuasa. Dan kamu harus tabah menerimanya. Iya, saya yakin sekali bahwa di balik semua ini pasti ada maksud tertentu dari Yang Maha Kuasa. Sehingga saya yakin pula bahwa kesembuhan untuk diri saya pasti akan datang pada saatnya nanti. Maka dari itu, untuk sementara waktu, Raden harus tinggal di sini. Sebab di sini adalah tempat persembunyian yang paling aman untuk Raden. Iya, saya merasa sangat damai dan tentram berada di tengah-tengah bangsa siluman seperti ini. Sudahlah, biar saya saja. Benar. Yang melindungi Raden Samba bangsa siluman. Dewi Sendok, muridmu itu? Bukan. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Kalagondang? Musuh bubuyutanku. Kalagondang? Aku tahu siapa dia. Dia pernah aku tawan, tapi lolos lagi ditolong orang. Aja. Selain Kalagondang, ada lagi yang lain? Musuh kamu dari bangsa siluman? Banyak. Tapi yang paling konyol dan kurang ajar hanya Kalagondang. Coba sebutkan yang lainnya. Datuk Larang Tapa, Rindi Antika, dan Santalima. Ada lagi? Ada. Tapi dia tidak mungkin berani. Karena dia lemah. Dan bukan jagoan. Siapa? Panglima Kumbang. Dia siluman kelas teri. Dan penakut. Jangan anggap enteng Malampir. Sebab dia berpangkat Panglima. Panglima adalah sebuah pangkat yang tinggi, tidak main-main. Berarti sedikit banyak dia seorang yang hebat. Betul. Jangan ada yang terlewat. Semuanya harus dicurigai. Nah, kira-kira siapa dulu yang paling dicurigai oleh Mak Lampir? Kalagondang.
saya belum sarapan. Masa? Iya, betul. Temani aku makan ya. Habis aku lapar. Tidak mau, tidak lapar. Wah, gawat. Paman Bargo bisa tertangkap. Ketemu lagi kita, Bargo. Sekarang kau tidak akan bisa lolos dari cengkraman. Hah? Malampir? Sebaiknya aku lari. Hehe, aja, hehe. Wah, maaf Tuan, saya harus menangkap jin saya. Menyerahlah, Bargo. Tidak, aku tidak akan menyerah padamu. Lepaskan! Tolong! Tolong! Apa aku bilang, Bargo? Hei, lepaskan. Apa-apaan pakai gelang segala? Cepat lepaskan anak itu. Aku tahu kau jin habsi yang sakti. Tapi apa kau kuat menghadapi kami bertiga? Kau akan mati konyol, dan anak ini akan tetap menjadi milik kami. Tapi kalau kau pakai gelang itu, anak ini bebas, dan kau jadi sahabat. Ya sudah, aku pakai. Sekarang lepaskan anak itu. Ya. Aku tidak bohong, bukan? Ya! Ada apa, Tru? Aji Basa Pamungkas. Aku ditangkap Aji Basa Pamungkas. Apa? Aji Basa Pamungkas? Iya, berempat dengan Malampir, Grandong, dan Hirao Sangker. Sedangkan aku berdua dengan Bargo. Bargo? Aku lolos, tapi dia tidak. Dia masih di sana. Celaka. Kasihan Bargo. Paman Gundang. Paman Gundang. Tunggu, Paman. Paman mau kemana? Mau menolong Bargo, sahabat kentalku. Paman jangan gegabah. Menolong sahabat itu bagus. Tapi jangan jadi korban. Jangan bunuh diri. Aku sudah tahu kekuatan si Lampir dan Grandong. Aji Basa Pamungkas dan Hirao Sangker bagaimana? Paman sanggup dikeroyok 4 orang yang ilmunya tinggi sekali itu. Lalu Bargo bagaimana? Masa dibiarkan saja? Punya teman di pantai musuh? Begini saja, aku punya usul. Paman, jangan banyak ketawa. Bagaimana? Setuju tidak? Aku setuju saja. Sanggup. Oh, 2 kali aku sanggup. Jangan sombong. Sumpah. Kemana kita? Yang menunggu Paman Gondang. Kemana? Kali Caruban. Yuk. Kurang ajar. Kau memperdayai aku, ha? Kau pikir bisa lari dariku, ha?
Itu jurus kucing kudisan. Kejar dia. Kita tertipu. Kita mengejar bayangannya. Ada apa, Jika? Margo! Karagondang, lalu siapa yang mereka kejar itu? Aku tipu dia. Kau banyak akal. Balik padaku. Ajar, dia gunakan ilmu sedang menyedot. Margo! Tahan, Margo! Hati-hati! Kalagodang, tolong! Margo! Tanganmu sini! Kalagodang, tanganmu! Kalagodang, tolong! Santa Lima, Hampir saja kalian jadi budak Ajibasa Pamungkas. bagaimana caranya kamu bisa menolong kami? Nanti aku tunjukkan. Kalian mau kemana? Kali Jaruban, Belu dan Truna menunggu aku di sana. Mana? Kok tidak datang-datang? Jangan-jangan tertangkap Aji Basa Pamungkas, Wal. Ayo kita tinggal saja. Aku takut Aji Basa Pamungkas datang ke sini. Tidak bisa. Kita ini kan sudah berjanji. Orang yang berjanji itu kewajibannya yang menepati janjinya. Kalau tidak datang bagaimana? Ya berarti yang kamu khawatirkan itu benar-benar terjadi. Makanya kita tunggu sampai matahari terbenam supaya pasti apakah Paman Kalagondang dan Bargo itu tertangkap musuh atau tidak. Nah, itu dia. Paman Kalagondang selamat.
siasat kita gagal. Oh tidak, siasatmu itu jempolan. Walah, mana kakiku? Siapa yang motong, ha? Kalau tidak dipotong, kamu akan tetap menjadi anak buah Aji Basah Pamungkas. Gelang perak itulah sumber malapetakanya. Sehingga Aji Basah Pamungkas bisa berbuat apa saja. Kamu tidak akan berdaya melawannya. Hah, begitu hebatkah Aji Basah Pamungkas? Aku jadi penasaran. Aku sanggup melawannya. Kalau Gondang, dia bukan lawan kamu. Ilmu Aji Basah Pamungkas selangit. Hanya Sultan Agung yang bisa melawannya. Atau orang yang diberi tugas oleh Sultan Agung. Ayo kita pergi. Mau kemana? Ke rumah Panglima Kumbang. Apa mungkin yang menyelamatkan Raden Samba Kalakodang juga? Mungkin sekali. Kenapa tidak? Berarti dosa Kalakodang berlipat-lipat. Aku bersumpah akan menangkap Kalakodang. Aku siksa dia habis-habisan. Betul. Kalau Gondang harus mendapat balasan yang setimpal. Malambit, pengikut kamu banyak. Dari bangsa jin, setan, siluman, genderuwo, gedemit, dan sebangsanya. Nah, kerahkan mereka untuk mencari Kalakodang. Kita harus meninggalkan tempat ini, Kiai. Kenapa? Kita mengungsi, menghindari malapetaka yang lebih besar. Malapetaka apa? Aji Basah Pamungkas. Aku sanggup menghadapinya. Bukannya saya merendahkan kesaktian Kiai. Tapi ada perbuatan Aji Basah Pamungkas yang Kiai tidak akan sanggup melakukannya. Apa itu, Panglima? Kebohongan dan perusakan. Aji Basah Pamungkas sanggup melakukan apa saja demi kemenangannya. Dia cerdik, licik, dan tidak punya rasa belas kasihan sama sekali. Kalau dia tampak baik, itu hanya untuk kemenangan siasatnya saja. Baik yang hanya pura-pura. Dan sebenarnya apa? saya rasa belum waktunya untuk menunjukkannya sekarang, Kiai. Kenapa, Panglima? Sangat membahayakan diri saya. Nanti kalau sudah tiba pada waktunya, Kiai akan saya ajak untuk melihat dari dekat siapa dia sebenarnya. Panglima! Panglima Kumbang! Ada apa ini? Kenapa dia? Perbuatan Aji Basah Pamungkas, Kiai. Terpaksa saya potong kakinya. Supaya putus kekuatan Aji Basah Pamungkas terhadapnya. Berarti di kaki Bargo ada gelang perak Kalabendu. Betul. Wah, mengerikan sekali. Badan saya mendadak lemas, tidak punya kekuatan sama sekali. Bagaimana keadaanmu, Raden? Masih belum sembuh juga ya? Betul. Untung Kiai menolong saya. Urusanmu tambah rumit saja, Raden. Nanti aku cari Datuk Larang Tapa. Hanya dia yang bisa membereskannya. Juragan. Buah manis, Juragan. Silakan, Juragan. Murah lagi, Juragan. Dijamin manis. Murah, Juragan. Tanggung manis, Juragan. Ayo, Juragan. Manis, Juragan. Tidak, aku tidak mau beli. Tidak apa-apa, Juragan. Permisi, Juragan.
Kumbang. Siapa lawanmu tadi? Anak buahnya Malampir. Silakan Kiai. Saya yakin anak buah Malampir yang sudah sampai di sini bukan hanya satu orang, tapi ada yang lainnya. Wah, bahaya Panglima. Si Lampir dan Aji Basa Pamungkas pasti datang ke sini. Kalau kita tetap di sini, rakyat saya akan rusak, diamuk oleh Malampir dan Aji Basa Pamungkas. Betul. Sekarang juga kita harus meninggalkan tempat ini. Kemana kita sekarang? Lebih baik kita ke Mataram, karena di sana tempat yang aman untuk Bargo dan Raden Samba. Kalau begitu, rombongan harus kita bagi dua. Kenapa, Kiai? Bukankah dengan satu rombongan kekuatan kita lebih kuat? Benar. Tapi tidak aman untuk Bargo yang sedang sakit, maupun bagi Raden Samba yang sedang dikejar musuh. Iya. Benar. Kecerdikan dan kelicikan Aji Basa Pamungkas dan Malampir harus kita lawan dengan taktik dan siasat yang licin. Baiklah. Aku, Santalima dan Kalagondang akan menjadi kelompok satu yang akan melintasi jalur utara. Dan kau Raden Samba, Bargo, Teruna dan Welu menjadi kelompok dua yang akan melintasi jalan selatan. Dengan begitu, aku, Santalima dan Kalagondang bisa memancing Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas untuk mengejar kami. Sehingga kalian bisa terlepas dari kejaran mereka. Ayo Kalagundang. Ayo. Di sini si Gajruk dicekik oleh Panglima Kumbang. Berarti ini rumah Panglima Kumbang. Betul, ini rumah Panglima Kumbang. Bargo bagianku. Mereka kabur. Cari siapa? Kamu siapa? Tukang pijitnya. Tukang pijit Panglima Kumbang. Bukan, tukang pijitnya Pak Sarkian. Bocah, aku mencari Panglima Kumbang. Pergi sama orang banyak. Kamu tahu kemana perginya? Mencari siapa? Ada yang mengintip tidak? Tidak ada. Jangan bilang sama teman-teman nenek. Bilang apa? Rahasia. Rahasia. Iya, aku tahu kemana Panglima Kumbang pergi. Kemana? Selawi. Selawi. Di mana itu? Di sebelah selatan Tegal. Dia bilang begitu padamu. Bukan bilang pada saya. Waktu aku membawa minuman, aku dengar Panglima Kumbang bicara sama teman-temannya. Ke Tegal katanya. Iya, Ikut aku. Kejar Panglima Kumbang, Kalagondang, Bargo, dan Raden Samba. Cepat. Kau duluan Indrajit. Jangan sampai kehilangan jejak. Baik, Nek. Ayo. Kiai, ada apa? Sepertinya
Radin, Sangkar, serang mereka. Santalima. Enak lagunya ya. Curang, licik, pengecut. Hei, mana Hilal Sangkar? Tidak tahu. Jangan-jangan Kita kejar. Hati-hati kalau gondang. Mak Lampir bersama Haji Basa Pamungkas. Tidak usah ditakuti orang macam itu, Kiai. Jangan gegabah kalau gondang. Orang semacam Haji Basa Pamungkas harus dihindari. Tenang saja, Santalima. Kau tenang saja. Nyali kita jangan dikerdilkan sendiri. Haji Basa Pamungkas itu tidak ada apa-apanya. Kecil, sudah jalan terus. Tapi tunggu. Aku mau ganggu mereka dulu, ya? Siap. Aku khawatir kalau gondang tertangkap oleh Haji Basa Pamungkas. Dia memang nekat, tapi banyak akalnya. Ayo. ada apa, Kang? Dengar itu. Iya, seperti paling raksasa yang dihantamkan ke tanah. Iya, iya. Lihat, Kang. Kendi itu sampai bergetar. Iya. Coba lihat di luar ada apa. Takut, Nyi. Itu laki-laki apaan? Dasar penakut. Bangun, Nyi. Bangun. Serem. Ada apa? Buto hijau. Buto hijau. Buto hijau apa? Raksasa yang suka makan orang. Ah,
Itu kan dongeng, Nyi. Benar, saya melihatnya sendiri, Kang. Sumpah, Pak Kuwu, saya melihatnya sendiri. Dia muncul di depan jendela. Tinggi? Seberapa tingginya? Pasti tinggi. Mukanya saja sebesar jendela. Ada orang mati tidak wajar, Pak Kuwu. Iya. Mendengar irama kentongannya, menunjukkan ada pembunuhan. Awas, pikir-pikir. Pak Kuwu mau lihat. Lukanya aneh. Seperti diterkam binatang buas. Ada yang lebih aneh lagi, Pak Kuwu. Apa? Mari ikut saya. Jangan cuma menonton. Cepat, angkat ke dalam rumah. Ayo angkat. Kamu lihat apa? Tapak kaki. Apa anehnya tapak kaki? Ayo, Pak Kuwu. Ah, coba lihat, Pak Kuwu. Jejak apa ini? Baru sekarang aku percaya. Percaya apa, Pak Kuwu? Buto hijau. Hah? Buto hijau? Iya. Di desa kita ini ada buto hijau. Jejak ini bekas kaki buto hijau? Iya. Nyi Siwil dan suaminya baru saja melaporkan semalam melihat buto hijau. Ah, masa? Iya. Nyi Siwil bersumpah berkali-kali bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau memang benar, apa yang harus kita lakukan, Pak Kuwu? Jaga rahasia ini. Jangan sampai didengar orang banyak supaya penduduk tidak panik dan ketakutan. Betul kita diam, tapi Kang Rano dan Nyi Siwil ngomong kemana-mana. Sama juga bohong. Berita tentang adanya buto hijau itu jadi tersebar juga, Pak Kuwu. Nyi, tunggu. Sini. Kamu melaporkan telah melihat buto hijau. Nah, sekarang aku baru percaya. Betul kan? Saya melihatnya sendiri. Bukan mimpi. Jangan keras-keras. Kamu jangan bilang pada siapa-siapa. Iya, saya berjanji tidak cerita pada siapapun. Bagus. Ini, Apa ini? Tidak usah, Pak. jangan suka menampik rezeki. Nah, Biu. Aneh banget, Pak Kuwu. Ada bahaya buat orang banyak kok dirahasiakan. Apa mau menunggu korban buto hijau lebih banyak lagi? Tidak, orang-orang... Buto hijau? Betul, Pak Bonto. Aku lihat sendiri. Iya. Pak Kuwu memberi uang 3 benggol supaya Nyi Siwil tidak menceritakan yang dilihatnya pada orang-orang. Wah, Nyi Siwil disuap. Ya, Pak Kuwu menyuap Nyi Siwil. Betul, disogok supaya diam. Menurut kalian bagaimana? Buto hijau yang bakal membahayakan orang banyak malah dirahasiakan. Tidak benar. Kalau buto hijau memang ada, makhluk itu harus ditumpas. Sudah pasti merupakan tugas Pak Kuwu dan rakyatnya. Betul tidak, saudara-saudara? Betul. Kalau Pak Kuwu merahasiakannya, berarti Pak Kuwu, kepala desa kalian, mau melepaskan tanggung jawabnya sebagai Kuwu. Kalian harus berani melawannya. Sebab kalau tidak, kalian sendiri akan menjadi korban. Andika siapa? Pendekar. Pembela kaum lemah yang selalu menjadi korban penindasan. Kalau begitu, Andika benar-benar mau membantu kami. Kenapa tidak? Membela rakyat adalah pekerjaan kami. Saudara-saudara, kita harus datang pada Pak Kuwu. Kita katakan terus terang bahwa kita semua sudah tahu. Di kampung kita ada buto hijau yang sudah makan korban. Dan akan ada lagi korban-korban lain. Kita minta Pak Kuwu supaya bertindak. Saya minta Andika di belakang kami. Membantu kami. Aku siap. Tapi jangan hanya 6 orang seperti ini. Harus banyak. Sebanyak-banyaknya. Kalian harus mengerahkan rakyat yang sebanyak-banyaknya. Sehingga Pak Kuwu akan merasa gentar. Karena ada kekuatan rakyat yang tidak bisa dikalahkan. Setuju. Saya akan mengerahkan rakyat sebanyak-banyaknya. Besok kita ke rumah Pak Kuwu.
tidak kenal mereka. Siapa tahu mereka penjahat. Tidak ada tampang pendekar. Yang laki-laki, dua-duanya ganteng. Kelihatan lemah. Yang perempuan, nenek. Jadi, jajal. Ya, harus dijajal. Kalian tidak percaya kalau kami pendekar? Baik. Siapa yang mau coba? Jangan satu-satu, kelamaan. Maju kalian semuanya, biar cepat beres. Sudah, berhenti, cukup. Tuan Pendekar, cukup, kami percaya. Tuan memang pendekar hebat, luar biasa, sakti mandraguna. Mari, silahkan. Mari, silakan. Silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Andika bertiga untuk datang memenuhi undangan saya. Kami sebagai pendekar selalu merasa terpanggil jika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi terus terang, saya bukan orang kaya. Tapi kami sanggup membayar Andika berapa Andika minta. Sama, kami juga bukan orang kaya. Dan bukan berarti kami tidak butuh uang. Tapi jika kami harus menyebutkan berapa, jujur, kami malu menerimanya. Kenapa malu? Andika bekerja untuk kami. Sudah selayaknya kami membayar Andika. Pak Kuwu, kami bukan pendekar bayaran. Kami bekerja atas panggilan jiwa sebagai pendekar yang wajib menumpas durjana. Jadi, Sediakan saja tempat tinggal selama kami ada di sini. Dan kami akan membantu menumpas buto ijo yang Pak Kuwu resahkan itu. iya, di sini saja, di rumah saya. Di rumah saya juga boleh. Rumah saya cukup besar. Banyak orang. Ada apa? Hati-hati dengan 3 orang asing itu. Iya, Pak Kuwu. Apalagi nenek-nenek yang berpakaian gembel itu. Dia perempuan penganut aliran sesat. Sebaiknya Pak Kuwu keluar, temui mereka. Tapi jangan katakan kalau kami ada di dalam sini. Iya, ayo sembunyi. Hei, ada apa ini? Membuat kaget orang yang sedang istirahat. Pak Kuwu enak-enakan istirahat. Bahkan bisa tidur sampai pulas. Sementara kami tidak bisa tidur karena ketakutan. Kenapa? Buto Ijo, Pak Kuwu menyumbat mulut Nyi Siwil dengan uang 3 benggol. Supaya Nyi Siwil yang melihat Buto Ijo tidak cerita pada orang lain. Kami minta Pak Kuwu bertindak menumpas buto hijau. Sabar. Aku belum pernah melihat buto hijau. Dan aku menyuruh Nyi Siwil untuk diam. Maksudku, supaya tidak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan pada orang banyak. Bohong. Dia mau cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab. Fitnah. Kalau aku mau cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab, tidak mungkin aku keluyuran kemana-mana mencari pendekar untuk menumpas buto hijau. Mana pendekarmu? Keluarkan. Iya, harus diuji. Apa dia memang benar-benar pendekar sakti atau bukan? Betul. Mana dia Pak Kuwu? Cepat, mana pendekar yang kamu bayar? Suruh dia keluar. Sabar. Jangan banyak ngomong. Suruh dia keluar. Cepat. Siapa kamu? Berani memerintah aku? Pak Kuwu,
ini pendekar kami yang akan menumpas buta hijau. Berapa kita harus bayar? Ini bayarnya. Apa maksudmu? Mereka ini tidak minta uang, mereka hanya minta kami memakai cincin ini sebagai tanda setia. Sebagai tanda persahabatan untuk selalu bersama-sama di waktu senang dan susah. Pendekar yang kudapatkan juga tidak minta bayaran. Mana? Suruh dia keluar. Wah. Mana pendekarmu itu? Kenapa diam saja? Tidak ada. Bilang saja kamu tidak punya orang untuk menangkap buta hijau. Bohong! Di dalam tidak ada siapa-siapa. Aku tidak minta apa-apa. Hanya memakai tanda persahabatan saja. Mulai nanti malam, aku akan memburu buto hijau yang kau takutkan itu. Asal kau mau memakai cincin dengan sukarela. Pakai saja, Pak Kuwu. Kami semua sudah memakainya. Ini nih, Pak Kuwu. Ini nih, Pak Kuwu. Tinggal Pak Kuwu dan Kang Jogoboyo yang belum memakainya. Aku tidak akan memakai cincin itu sebelum melihat hasil pekerjaanmu. Baik, nanti malam kita mulai bekerja. Mereka memaksa Pak Kuwu memakai cincin. Untuk Pak Kuwu tidak mau. Kalau tadi dia memakai cincin, dia akan menjadi budak Aji Basa Pamungkas. Budak? Iya. Cincin itu akan menguras kekuatan pemakainya. Aji Basa Pamungkas bisa mengenalikan siapa saja yang memakai cincin itu. Siapa Haji Basa Pamungkas itu di sana? Beranda petualang, musuh Sultan Agung. Kalau begitu, dia orang jahat. Semuanya orang jahat. Orang-orang yang berbahaya bagi kita semua. Kenapa jadi begini? Dari dulu sampai sekarang kampung saya aman terus. Tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sekarang kok jadi begini? Dosa apa yang diperbuat nenek moyang kami sehingga didatangi buto hijau? Tenang, tenang. Nanti malam kita berburu buto hijau. Ayo. Di sana. Kejar. Ayo. Mereka berpisah lagi. Kita akan mengikuti yang mana? Kalian bertiga mengikuti rombongan Pak Kuwu. Aku akan mengikuti Aji Basa Pamungkas. Besok kita akan bertemu di rumah Jogoboyo. Ya. Pak Kuwu! Jogoboyo, kemana saja kamu? Diajak Bagus Sajiwo dan teman-temannya mencari buto hijau. Sekarang mereka di mana? Ada. Mereka tidak mau bergabung dengan Aji Basa Pamungkas. Kenapa? Kalau bergabung kan bisa lebih kuat. Tidak cocok katanya. Biarlah mereka bekerja sendiri-sendiri. Yang penting kampung kita aman. Kita tidak sanggup bayar. Aji Basa Pamungkas tidak minta bayaran. Dia hanya minta kita memakai cincin perak seperti ini. Bagus Sajiwo juga tidak minta bayaran. Mereka menolong kita dengan ikhlas. Panggilan sebagai seorang pendekar sejati yang harus memberantas kejahatan. Ayo sini. Sini.
Hei, siapa kau? Ada apa? Kenapa kau memisahkan diri dari kelompokmu? Aku melihat ada bayangan berkelebat. Aku kejar. Dia lari ke sini. Kalian tidak melihat? Tidak ada yang melihat. Kalau begitu, aku kena pancing buta hijau. Kenapa anjing? Aku dipancing supaya ke sini. Dan dia muncul di sana. Bahaya. Jangan-jangan buta hijau itu menyerang kubu Paing dan anak buahnya. Aku harus kembali ke sana. Ayo, ikut. Apa yang terjadi? Kami diserang butuh hijau. Sekarang buta hijaunya kemana? Kabur. Dugaanku tepat. Aku dipancing ke sana. Kalian di sini diserang. Untung mereka datang. Mereka? Siapa mereka? 3 orang pendekar yang aku sewa. Mereka yang membantu kami. Kurang ajar. Kau meremehkan kehebatanku. Hukuman bagi orang yang tidak patuh pada perintahku. Sudah kuperingatkan jangan berhubungan lagi dengan pendekar lain. Malah minta tolong. Urus kepala desa kalian. Buka pintunya. Mari, silakan. Nih, buatkan minum dan keluarkan makanan yang ada. Untung Pak Kuwu menarik tangan saya. Kalau tidak, mungkin saya sudah kepeng diinjak raksasa itu. Untungnya Pakku cukup gesit. Iya, dan untungnya lagi, Andika sekalian cepat datang. Kalau tidak, kami semua sudah jadi bangkai di mangsa buto hijau itu. Sampai sekarang saya tidak habis pikir. Kenapa? Saya membuntuti Haji Basa Pamungkas, tapi tiba-tiba dia menghilang. Lalu saya mencari ke sana kemari, tapi tidak ketemu. Lalu bisa sampai ke tempat Pak Kuwu yang sedang diserang buto hijau? Aku mendengar suara ribut, suara pertempuran. Lalu cepat-cepat aku ke sana. Ternyata kalian sedang bertempur dengan buto hijau. Untung kamu cepat datang. Waktu itu kami sudah keteter menghadapi raksasa yang tinggi besar dan kebal. Iya. Gus, kamu merasakan sesuatu yang aneh pada diri buto hijau? Itu yang mau kutanyakan padamu, Rindi. Sebab sepak Ini terjang kan- dari buto hijau itu bukan raksasa biasa, tapi makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian. Ya, Rindi, kamu sangat peka terhadap makhluk halus. Apakah buto hijau itu dari bangsa jin, siluman, atau sebangsanya? Bukan, bukan.
dia makhluk jadi-jadian, berarti yang jadi buto ijo itu hanya manusia biasa. Benar. Dia manusia biasa yang punya ilmu gaib yang bisa merubah dirinya menjadi raksasa. Aku benar-benar penasaran. Besok kita selidiki. Siapa sebenarnya buto ijo itu? Iya. Hati-hati terhadap Mak Lampir, Indrajit, dan Aji Basa Pamungkas. Jangan sampai bentrok dengan mereka. Sebab kita bisa tertangkap oleh akal bulus Aji Basa Pamungkas. Mari, silahkan. Malam ini kita jaga bergantian. Iya. Ada pembunuhan. Celaka, Pak Kuwu meninggal. Apa? Pak Kuwu meninggal? Ya, disiksa oleh Aji Basa Pamungkas. Disiksa? Ya, sepertinya Pak Kuwu terkena sihir Aji Basa Pamungkas. Dia dihajar habis-habisan sampai tulang-tulangnya remuk. Ya sudah, sekarang juga aku ke rumah Pak Kuwu. Baik, Kang. Saya permisi dulu. Mau memberitahu yang lain. Iya, iya. Andika benar. Pak Kuwu mati disiksa Aji Basa Pamungkas dengan sihirnya. Itu peringatan buat kamu. Jika diminta memakai cincin perak oleh Aji Basa Pamungkas, jangan mau. Cincin perak itu mengandung kekuatan setan. Ya, silakan duduk. Mereka benar-benar pergi atau nanti akan balik lagi? Dugaanku mereka benar-benar pergi. Dugaanku juga begitu. Mereka tidak akan balik lagi. Tapi kenapa membuat pekerjaan besar di desa ini? Pak Kuwu dan rakyat desa ini dijadikan budak, lalu dikerahkan beramai-ramai untuk menangkap buto ijo. Salah satu di antara mereka, antara Indrajit atau Aji Basa Pamungkas, menjadi buto ijo. Tapi setelah melihat kenyataan bahwa apa yang mereka cari tidak mereka temukan di sini, maka mereka memutuskan untuk pergi. Yuk. Ada apa, Sir? Iya, ada apa? Katakan saja. Cacat-cacat, memangnya kurang bisu. Nanti Kiai akan lihat sendiri. Lihat apa, Santa? Pertarungan naga itu. Apa yang dilihat, Santa? Sekaranglah nasib Raden Samba ditentukan. Ditentukan bagaimana? Nanti Kiai akan lihat sendiri di awan itu. Awan begitu apa istimewanya? Hup. Ya. Hup. Ya. Hup. Ya. Ya. Oi. Ya. Ha. Ya. Ya. Hup. Ya. Hup. Ya. Ya. Aku seperti kenal orang itu. Ya, Kiai memang kenal orang itu. Coba Kiai perhatikan baik-baik. Aku tahu. Siapa kalau Gondang? Siapa? Sepertinya Datuk Larang Tapa. Iya. Benar, dia Datuk Larang Tapa. Sekarang dia sedang berjuang untuk Raden Samba. Ya. Ayo, Hup. Ya. Hup. Hup. Ya. Hup. Ya. Hup. Ya. Hup. Ya. Hup. kejar.
apa-apa. Yang penting kita selamat. Ayo. Tangkapkan Kalarunting untukku, Lampir. Hadapi dulu kami berdua, Datuk. Lihat, Kiai. Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Datuk Larang dalam bahaya. Cepat, tolong dia. Kalau Gondang, cepat naik. Bantu Datuk Larang Tapa. Kamu tidak. Saya menunggu keadaan. Lawan cucuku si Grandong. Ayo, Grandong. Hajar terus. Kalah, Gondang. Jangan lari kau. Lanjut. Ayo, Lampir. Kejar ladaku, kamu tangkap. Ayo, Lampir. Ayo, cepat sedikit, Lampir. Hei, Grandong. Jangan memainkan aku. Hadapi aku. Kau takut tidak, Bang? Yang lainnya ya. Kurang ajar. Berdebah, anak kabur. Biarlah, lain kali kita bisa menangkapnya. Si Lampir kabur. Kejar! Sebaiknya kita turun saja. Kasihan Kiai menunggu kita. Dia siapa? Kiai Ageng Cuma Toro. Oh ya? Bagaimana kabar dia?